81 tahun Indonesia merdeka. Tapi buat rakyat hari ini, kemerdekaan bukan cuma soal bebas dari penjajahan. Lebih sederhana dari itu, negaranya aman atau tidak, anaknya bisa sekolah atau tidak, makan cukup atau tidak, punya rumah dan pekerjaan atau tidak. Karena setelah 81 tahun, kemerdekaan harusnya bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan arahnya bisa dilihat dari 3 hal: berdaulat, adil, dan makmur. Action! Sobat, sebat. Mulai dari berdaulat. Negara harus punya kemampuan menjaga dirinya sendiri. 18 Mei 2026, 6 jet tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya diserahkan kepada TNI AU untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Tapi negara kuat bukan cuma soal punya senjata. Kalau ekonominya lemah, tetap sulit berdiri sendiri. Karena itu, pemerintah membentuk Danantara. Aset yang dikelola nilainya sudah lebih dari 1 triliun US dollar atau sekitar 17.000 triliun rupiah. Sederhananya, pertahanan menjaga negara, ekonomi menjaga kemampuan negara untuk menentukan jalannya sendiri. Itulah berdaulat. Negara boleh semakin kuat, tapi kalau rakyat masih sulit sekolah, makan, dan punya tempat tinggal, kemerdekaan belum terasa untuk semua orang. Disinilah kedaulatan harus disertai dengan keadilan. Sekolah rakyat kini memberi akses pendidikan kepada lebih dari 43.000 anak putus sekolah, terutama dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. MBG sudah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat, menuju target 82,9 juta orang. Sementara pembangunan jembatan desa mendekati 2.500 jembatan, dan program perumahan rakyat terus diperluas. Karena buat masyarakat di kota, jembatan mungkin cuma infrastruktur, tapi buat masyarakat di pelosok, satu jembatan bisa berarti. Anak-anak bisa sekolah, pedagang bisa ke pasar, dan warga lebih mudah ke rumah sakit. Kalau rakyat sudah punya akses, dari mana kemakmurannya datang? Indonesia sebenarnya kaya, punya sawit, nikel, mineral, energi, sampai lahan pertanian. Tapi kalau pangan masih harus beli dari luar dan kekayaan alam cuman dijual mentah, negara nggak dapat cuan lebih. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Dan pemerintah menyatakan Indonesia kembali mencapai swasembada beras. Artinya, kebutuhan paling dasar rakyat semakin banyak dipenuhi dari produksi sendiri. Lalu hilirisasi bukan cuma menjual bahan mentah, tapi mengolahnya di Indonesia. Semester pertama 2026 saja, investasi hilirisasi mencapai sekitar 300,1 triliun rupiah. Kenapa ini penting? Karena kalau barangnya diolah di sini, pabriknya di sini, pekerjaannya di sini, dan nilai ekonominya lebih banyak tinggal di Indonesia. Sobat, sebat. Jadi 81 tahun setelah merdeka, perjuangannya memang sudah berubah.
Dulu kita berjuang supaya punya negara sendiri. Sekarang tantangannya adalah membuat negara itu benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Berdaulat supaya Indonesia mampu menjaga dan menentukan jalannya sendiri. Adil supaya sekolah, makanan, rumah, dan pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian orang. Dan makmur supaya kekayaan Indonesia menghasilkan pekerjaan dan kesejahteraan di negeri sendiri. Perjalanannya belum selesai, tapi ukuran kemerdekaan hari ini semakin jelas. Bukan cuma Indonesia yang merdeka, rakyatnya juga harus merasakan hasil kemerdekaan itu.